Kalau memang ditata, kita minta semua pedagang di Kota Medan ini ditata. Kalau menyangkut aspek kebersihan, bahwa daging babi di Kota Medan itu berasal dari rumah potong hewan milik Pemko Medan, yang membayar juga kepada Pemko Medan. Artinya uang babi juga masuk ke pajak, gitu ya. Gitu. Jadi udah dipotong, dibersihkan di sana, bulunya, kotorannya, darahnya, kukunya dan lain sebagainya, baru dijual di lapak-lapak. Secara umum daging babi itu bersih. Bandingkan dengan daging ayam yang ditaruh di keranjang, dipotong di tempat, bulunya, kotorannya, kukunya, moncongnya dibuang di situ. Kenapa daging ayam ini juga tidak ditata gitu? Ini kan diskriminatif gitu. Kalau berbicara tentang peraturan, tidak boleh peraturan itu diskriminatif, harus menyeluruh. Bagaimana pedagang? Saya tidak melihat bahwa pedagang daging babi itu kumuh. Malah pedagang secara umum memang pajak si kambing, pajak Sukarame dan lain itu memang kotor. Kalau mau ditata, dibersihkan semua. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dari aspek lalu lintas, karena katanya berjualan di trotoar, pinggir jalan dan bahu jalan. Sebahagian besar pedagang itu malah berjualan di depan dan di dalam rumahnya. Kemarin ada yang sampai menangis karena dia di dalam rumah pun dilarang gitu ya. Nanti akan kita ajak mereka. Tidak ada saya lihat titik kemacetan di situ. Jadi kami melihat bahwa peraturan ini diskriminatif. Berbicara tentang limbah, wali kota juga harus belajar ke Dinas Lingkungan Hidup. Terus dari skala prioritas, saya tidak melihat ada urgensi atau keadaan yang mendesak sehingga terbit surat edaran itu. Karena yang sangat mendesak di Kota Medan ini sekarang, Pak Wali, tolong dicatat. Yang pertama, banjir. Tahun lalu banjir itu memakan korban jiwa meninggal. Dan saya tidak membaca dan mendengar program wali kota Medan untuk menanggulangi bahaya banjir. Yang kedua, begal. Wali kota dan Kapolsek sampaikan kepada polisi, begal. Hampir setiap hari kita dengar ada orang yang kena begal. Orang kena begal gitu ya, sampai meninggal dunia. Tak ada saya lihat program wali kota Medan di situ. Narkoba gitu. Narkoba ini juara 1 Sumatera Utara, tentu juga Medan. Tak ada program gitu. Tak ada gitu. Korupsi gitu ya. Terus kemacetan dan lain sebagainya. Bahkan kalau penyakit penularan HIV/AIDS termasuk sangat tinggi di Kota Medan. Saya tidak melihat program juga itu ya. Kenapa urusan remeh-temeh ini yang harus kita urusi? Justru memicu gesekan di masyarakat. Karena setiap orang harus dijamin haknya untuk mendapat penghidupan yang layak. Harusnya pemerintah membantu masyarakat untuk memperoleh mata pencaharian. Jangan justru masyarakat sudah berdagang malah ditutup gitu ya. Jadi saya pikir wali kota Medan gak usah malu-malu, gak usah segan-segan. Undang-undang dasar sendiri pun bisa diadendum. Undang-undang juga bisa diganti ya. Sekedar surat edaran saja. Kami meminta agar wali kota Medan mencabut surat edaran tersebut. Wali kota, cabut surat edaran. Wali kota, ditunggu kehadirannya. Apakah wali kota mencabut atau tidak, kan begitu ya? Nah, untuk menjaga kondusivitas kota Medan, biar kita jangan bicara babi aja, agar wali kota segera menuntaskan masalah ini, mencabut surat edaran ini, agar kehidupan masyarakat kembali tenang. Kepada anggota DPRD Kota Medan yang masih terbuka kupingnya,
Di mana dia anggota DPRD Kota Medan? Kami di depan kantormu, kami rakyatmu, agar segera juga hadir menyampaikan aspirasinya, agar segera juga hadir menyampaikan pendapatnya. Bila penting kalian bilang aja, kami tak peduli sama kalian gitu. Biar tahu kami ya kan. DPRD, wali kota, kita bersabar kalau pilkada mereka cepat-cepat datang. Tapi karena ini bukan pilkada, agak lama dia datang.